Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Abi dan keluarga selalu Allah limpahkan rahmat dan kurnianya. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan, Abi izin bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang terbiasa melakukan hal baik tetapi lupa untuk diniatkan kepada Allah, atau di saat ia melakukan kebaikan lupa di dalam niatnya karena Allah, itu gimana hukumnya? Iya. Kebaikan itu, atau kalau istilah khusus ibadah, kalau ibadah khusus itu perlu niat. Contoh misalkan sholat harus niat, kalau nggak niat nggak sah. Puasa itu perlu niat karena termasuk rukunnya, maka kalau nggak niat nggak sah. Tapi ketika kita nolong orang lain nggak usah niat, kebaikan sudah kebaikan itu. Jadi tidak semuanya kebaikan itu perlu niat. Ada yang juga nggak perlu niat sudah dianggap baik. Ada orang jatuh, nata niat dulu, ya keburu udah jatuh duluan dianya. Langsung refleks. Ya kan? Orang mau kepleset, mau niat dulu kita. Jatuh duluan orangnya. Nah itu. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak perlu niat sudah dianggap baik. Dan ada hal-hal atau ibadah yang memang wajib dengan niat, kalau nggak niat nggak sah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan ketika kita melakukan kebaikan, yang perlu kita jaga adalah agar kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati jangan sampai kita ingin mendapatkan balasan dari manusia. Itu adalah kebalikannya. Kalau kita tidak mengharapkan balasan manusia, berarti kita otomatis mengharapkan balasan dari Allah. Itu berarti ikhlas. Jadi jaga suasana hati ketika kita melakukan kebaikan. Kalau kita jaga dengan baik, maka pahalanya akan sampai. Akan kita lihat di akhirat. Kalau tidak, maka tidak akan ada di akhirat. Nah itu dia. Ketika belum bisa hati itu niat baik, tetap jangan tinggalkan kebaikan. Sambil melakukan kebaikan, maka latihlah hati agar selalu berniat baik. Begitu. Jadi jangan sampai ada orang, oh saya belum bisa niat baik, udahlah saya nggak mau berbuat baik dulu. Lah berarti kapan akan sampai kepada tujuannya? Orang itu dianggap ikhlas kalau dia melakukan perbuatan. Kalau nggak berbuat apapun, bagaimana bisa dikatakan ikhlas? Kamu nggak bantu orang itu? Enggak, saya belum bisa ikhlas. Kamu dengan duduk pun itu juga nggak akan disebut ikhlas, sama. Makanya lakukan kebaikan dengan menjaga, melatih hati agar selalu ikhlas niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya. Karena gerakan anggota badan dengan gerakan hati itu berbeda hal. Dan gerakan hati itu akan dianggap ketika gerakan anggota badan juga jalan. Jadi amal batin itu menyertai amal dohir. Kalau amal dohirnya nggak ada, amal batinnya nggak akan ada. Begitu. Karena takut ria, jadi dia nggak beramal, nggak ngaji, nggak infak, nggak sedekah, karena takut ria. Lah bagaimana bisa ria ikhlas? Dia nggak beramal sama sekali. Paham ya? Kalau pengen lulus ikhlas, maka lakukan kebaikan dan jagalah hatimu, maka akan dapat ikhlasnya. Kalau nggak mau melakukan kebaikan, bagaimana bisa jadi ikhlas? Paham? Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.